adik-adik semua, puji Tuhan ya adik-adik, kita jumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu ini. Nah, Kak Betty, apa kabar? Baik, Kak Nanda. Baik, Kakak harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik-baik semua. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu nih adik-adik, tapi kita harus apa Kak Betty? Nah, buat adik-adik semua, sudah mandi ya, sudah berpakaian rapi, tidak di tempat tidur, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong ya. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu, Happy Ya Ya Ya. Yuk kita memuji nama Tuhan, ikuti gerakan kami ya. Ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kami sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengingat lagi ke-10 perintah Allah nih Kak Peti. Nah minggu lalu kita yang pertama dan yang kedua. Yang minggu ini kita mau yang ketiga dan yang keempat. Nah perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat apa nih Kak Peti? Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, nah adik-adik, perintah Allah itu kita harus ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya adik-adik. Oke, sekarang kita kembali mau memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan Dia Panggil Nama Saya, dengan Dia Panggil namamu, dengan Dia Panggil nama saya, juga Dia Panggil namamu. Tuhan Yesus ada Tuhan ada saya. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu buah lagu,
Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Messi. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk rapikan duduknya, duduk yang manis, duduk yang tenang. Yang masih tiduran yuk bangun yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa dulu. Yuk adik-adik semua ikutin Kak Messi berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Ikutin Kak Messi berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali ke sekolah minggu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan meskipun masih online ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan dengan baik, terlebih kami boleh melakukannya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertai kami selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Messi mau nunjukin beberapa gambar. Adik-adik harus tebak ya. Oke. Oke, gambar yang pertama ada di sebelah kiri Kak Messi. Ini ada gambar apa yuk? Gambar apa? Betul, gambar seorang anak-anak yang membantu ibunya memasak. Sekarang yang kedua, kita pindah di sebelah kanan Kak Messi. Ini ada gambar apa? Ini ada gambar seorang anak laki-laki yang menolong ayahnya mencuci mobil. Betul sekali. Kemudian kita lihat lagi, pindah lagi ke sini. Ada apa ini? Ada gambar apa? Ya, ada seorang anak yang merapikan mainannya. Siapa di sini yang di rumah begitu? Kalau habis main dirapiin ya kan? Kemudian ada gambar yang keempat. Kita pindah ke sini. Ayo, ini gambar apa? Betul adik-adik.
ini ada gambar seorang anak yang ngapain? Menolong seorang kakek tua untuk menyeberang jalan. Gambar yang terakhir, pindah lagi ke sini. Ini gambar apa? Betul, ada gambar anak kecil yang membantu temannya untuk bangun ya, dia jatuh ya adik-adik ya, menolong temannya yang jatuh. Oke, gambarnya habis adik-adik. Oke, nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu tema, Allah menginginkan saya menolong orang lain, seperti gambar-gambar yang tadi sudah Kak Messi tunjukkan yang sudah adik-adik tebak. Nah, tapi sebelum itu, yuk Kak Messi mau menunjukkan satu video. Adik-adik perhatikan dengan baik ya. Yuk kita nonton sama-sama, kita simak baik-baik video firman Tuhan ini. Pada zaman Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela melawan Raja Elam, Raja Goyim, Raja Sinear, dan Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Semuanya bersekutu dan mengatur barisan perangnya melawan mereka dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Juga Lot, anak saudara Abram, sebab Lot itu diam di Sodom. Beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Setelah Abram kembali dari mengalahkan para raja yang bersama-sama, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu,
sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Tadi kita sudah sama-sama melihat video firman Tuhannya ya. Tadi ada tokoh yang bernama siapa adik-adik? Abraham dan Lot adik-adik. Jadi Abraham ini siapanya Lot? Pamannya Lot ya. Abraham ini adalah pamannya Lot adik-adik. Jadi firman Tuhan tadi menceritakan bahwa Abraham menolong Lot dari tawanan adik-adik ya kan, dia juga menyelamatkan kota Sodom adik-adik. Nah, tapi kami sih mau ngasih tahu satu hal adik-adik. Jadi adik-adik, sebelum peperangan itu terjadi, ternyata Abraham sama Lot ini dulu mereka bersama-sama adik-adik. Mereka hidup bersama, mereka berjalan bersama, mereka juga berkemah bersama-sama. Tapi waktu mereka sedang berkemah bersama-sama, ada satu kejadian adik-adik ya kan. Abraham ini kan punya ternak. Nah, Lot juga punya ternak. Nah, pada waktu mereka melakukan perjalanan dan berkemah, gembalanya Abraham sama gembalanya Lot ini bertengkar adik-adik. Mereka berebutan. Gembalanya Lot ini merasa kalau tempatnya Abraham kok lebih subur ya, kok lebih luas ya dibandingkan buat ternak-ternaknya si Lot. Sehingga mereka bertengkar adik-adik. Nah, karena Abraham mengasihi Lot dan Abraham gak mau ada pertengkaran, akhirnya Abraham meminta Lot untuk memilih. Abraham bilang gini, Lot kamu pilih, kalau kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Jika kamu ke kanan, aku akan pergi ke kiri. Akhirnya karena Abraham tidak mau ada pertengkaran ya kan adik-adik, karena Abraham juga mengasihi Lot, akhirnya Abraham berpisah bersama Lot adik-adik karena tidak mau ada pertengkaran ya kan. Mereka berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, akhirnya terjadilah perang itu adik-adik ketika Sodom diambil alih. Nah, adik-adik, kemudian tadi di firman Tuhan videonya apa? Abraham menolong Lot adik-adik. Jadi meskipun Abraham dulu sama Lot pernah ada pertengkaran, ya kan, mereka berpisah, itu tidak membuat Abraham dendam sama Lot adik-adik. Abraham tetap menolong Lot karena Abraham tahu Allah menginginkan kita semua untuk saling menolong. Meskipun dulu mereka ada bertengkar, meskipun mungkin dulu Abraham merasa kalau Lot tidak menyenangkan hati Abraham, ya kan? Nah, sama seperti kita adik-adik, Allah juga menginginkan kita untuk menolong orang lain, untuk semua orang. Mau orang yang dekat sama kita, kayak papa mama, ya kan? Maupun kakak atau adik kita, atau mungkin teman kita, dan juga mungkin orang yang gak kita kenal. Allah mau apa tadi? Allah mau supaya kita ingin menolong orang lain adik-adik, sekalipun orang itu menyakiti adik-adik. Misalnya adik-adik di sekolah atau di rumah ada main sama temen, terus temennya gak sengaja nih ngedorong adik-adik sampai jatuh, ya kan? Nah, kemudian pas adik-adik main lagi, ternyata teman adik-adik yang ngejatuhin adik-adik itu dia jatuh dari sepeda gitu misalnya. Tapi adik-adik melihat itu, adik-adik gak mau tolongin dia karena kemarin dia habis ngedorong adik-adiknya sengaja, ya kan? Nah, itu perbuatan yang salah adik-adik. Tetap harus ditolong meskipun dia pernah menyakiti adik-adik. Nah, ada juga poin penting adik-adik.
sama seperti Abraham. Ketika Abraham berhasil, dia menang ya kan, melepaskan Lot dan juga kota Sodom. Pemimpin kota Sodom meminta apa? Tadi di video Abraham untuk mengambil harta segalanya yang ada di Sodom. Tapi Abraham tidak mau adik-adik, karena dia merasa kalau dia menolong dengan tulus hati, dengan ikhlas, tanpa mau ada imbalan. Sama, kita juga ketika menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan, kita tidak perlu mengharapkan apapun ketika menolong, karena apa? Allah memang menginginkan, menugaskan kita untuk menolong orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama kalau kita harus menolong orang lain, karena Allah suka, Tuhan Yesus suka ketika kita menolong orang lain. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Yuk dari sekarang kita mau saling tolong menolong. Iya, satu lagi adik-adik, ketika kita ditolong, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada yang menolong kita. Nah, minggu ini kita punya tugas. Tugasnya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 2 Samuel 10 ayat 11. 2 Samuel 10 ayat 11. Yang isinya, aku akan datang menolong engkau. Kita ulang ya. 2 Samuel 10 ayat 11. Aku akan datang menolong engkau. Adik-adik nanti minta tolong mamanya atau papanya atau kakak untuk merekamkan ayat hafalannya dan dikirimkan ya adik-adik. Oke adik-adik, pinter semuanya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita minggu pagi hari ini. Kita mau kembali berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Messi berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, bagaimana Allah menginginkan kami untuk menolong sesama. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Menolong orang lain, siapapun itu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Ajar kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap rajin sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah.